Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan kawan-kawan saya yang tergabung ke dalam kelompok 7 wawasan budaya akan menjelaskan materi kami, yaitu pada bab 10 tentang materialisme kebudayaan, ekologi budaya, dan teknoekonomi. Materi-materi terkait akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya yang sudah mempunyai bagiannya masing-masing. Yang pertama adalah kawan saya Atala Eka Putra Susanto Linggotu. Kemudian ada kawan saya Mutiara Ikadir, dan kawan saya Zuriat Putri Abingo, dan saya sendiri Muhammad Farsa Alfat Paputungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farsa Alfat Paputungan akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang materialisme kebudayaan. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas dua hal mengenai materi terkait. Yang pertama pengertiannya, kemudian kekurangan dan kelebihan daripada teori materialisme kebudayaan itu sendiri. Nah, pengertian daripada materialisme kebudayaan itu sendiri. Materialisme sendiri adalah faham yang memiliki anggapan bahwa manusia hidup di dunia adalah hasil daripada rekayasa materi. Artinya adalah segalanya itu adalah hasil daripada rekayasa sebuah materi, dihasilkan dari sebuah materi yang berwujud ada. Nah, kemudian orang materialisme beranggapan kebudayaan adalah hasil kumpulan pikiran yang dipelajari dan kelakuan yang diperlihatkan oleh anggota kelompok masyarakat yang diwariskan antar generasi dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya yang menjadi pewaris. Nah, kemudian sebuah tokoh berpendapat, yaitu Marvis Harris, bahwa ini adalah variabel yang bersifat empiris begitu, dan ini diistilahkan dengan teknoekonomi dan teknolingkungan. Kebudayaan bukanlah hal-hal irasional yang penuh subjektivitas, tetapi bersifat materi, dapat jelas dan dapat terukur. Nah, kesimpulannya adalah kebudayaan didefinisikan sebagai kumpulan pikiran yang dipelajari dan kelakuan yang diperlihatkan oleh anggota kelompok sosial. Semua ini diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian seorang ahli, Jan Hodder, mempunyai 3 teori dalam memahami materialisme kebudayaan itu sendiri. Yang pertama adalah teori teknologi, teori marxisme, dan teori strukturalisme. Nah, kemudian kita masuk kepada kekurangan dan kelebihan daripada teori materialisme. Yang pertama adalah tidak operasional, sehingga teori-teori tersebut tidak dapat diuji. Kemudian yang kedua, materialisme kebudayaan terlalu mekanis dan deterministik karena hanya memusatkan perhatian kepada faktor-faktor teknologi dan lingkungan, sehingga menganggap individu tidak memainkan peran dalam sosiokultural. Ekologi budaya atau teknolingkungan. Kata lingkungan umumnya sama diartikan dengan ciri-ciri atau hal yang menonjol menandai habitat alami seperti cuaca, flora dan fauna, tanah, pola hujan, bahkan ada tidaknya mineral di bawah tanah. Salah satu kaidah dasar ekologi budaya adalah perbedaan antar lingkungan sebagaimana adanya lingkungan efektif, yaitu lingkungan sebagaimana dikonseptualisasikan, dimanfaatkan, dan dimodifikasi oleh manusia. Ciri ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada 2 tataran. Pertama, sehubungan dengan cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya. Dan yang kedua, sebagaimana konsekuensi adaptasi sistemis, perhatian terhadap cara institusi dalam suatu budaya beradaptasi atau menyesuaikan diri. Umumnya, ekologi kultural cenderung menekankan teknologi dan ilmu ekonomi. Berbeda dengan ekologi umum, ekologi budaya tidak sekedar membicarakan interaksi bentuk kehidupan dalam ekosistem tertentu, tetapi membahas cara manusia hidup atau berkat budaya sebagai sarananya memanipulasi dan membentuk ekologosistem. Teknoekonomi. Pengertian. William F. Cockburn menyatakan bahwa kondisi-kondisi teknologis dan ekonomis merupakan dasar yang mendasari suatu kebudayaan.
Inilah yang dimaksud dengan teknoekonomi. Kata teknoekonomi tidak hanya mengacu pada mesin dan alat yang digunakan budaya tertentu, tetapi juga cara benda-benda itu diorganisasikan dalam penggunaannya. Bahkan pengetahuan ilmiah yang memungkinkan determinan teknoekonomi. Ungkapan determinisme, determinan X teknologi, dan determinan teknoekonomi sering digunakan untuk menandai serta mengevaluasi suatu karya. Di antara semua faktor yang digunakan antropolog, yang sering digunakan para ahli untuk memberikan penjelasan faktor-faktor jatuh, teknoekonomi adalah yang terkait paling mudah dipahami.